aja yuk masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Instagram kita udah seru banget nih, kita cek ya. Pertanyaan yang pertama adalah dari @j_11. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya apakah sholatnya sah ketika sholat dia membunyikan jarinya. Membunyikan tuh suka di cetek, terus pas lagi mau bangun dari sujud tuh di krek digituin. Anak Anwar itu, Oh suka. saya lihat Dia dia lucu dia. cetek gitu. Nah, tapi kan kalau Anwar belum balik kan, gimana nih Bib? Boleh apa nggak sih Bib? Silahkan Bib. Artinya kita ini sholat tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Ada yang membatalkan, ada bikin makruh atau menghilangkan kehusyuan. Jangan lepas lagi sholat, maaf ini misalnya bangun ini sengaja, kartek gitu kan. Artinya nggak ada hajat sama sekali untuk melakukan itu. Walaupun hanya begitu saja dikategorikan masih sah sholatnya. Masih sah, tapi buat apa? Nanti jadi kadang-kadang ada begini nih. Oh senang. Nah, biasanya gini, senang. Habib, kakinya di gitu. Jadi kan bermain di dalam sholat itu tidak boleh dan tidak dianjurkan. Kalau sampai melakukan 3 gerakan tanpa hajat, 3 gerakan besar tanpa hajat dalam madhab Imam Syafi'i, maka itu membatalkan sholat. Jadi ketika artinya itu membatalkan sholat kita. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal gerakan. Jadi ada yang fahish, misalnya kita lagi sholat nih. Boleh saja misal contohnya Anda lagi sholat Ustaz Syam lewat nih. Untuk mencegah Ustaz Syam saja, untuk mencegah Ustaz Syam melakukan begini. Itu masih boleh. Nah, tapi kemudian lagi begini ini masih boleh ketika supaya melarang dia untuk sholat depan kita. lewat. Nah bagi yang sholat juga mikir. Ngapain? Enggak, maksud mikirnya carilah sholat supaya orang enggak lewat depan dia. Oh iya. Dia sholatnya di depan pintu. Ya, repot. Orang lewat di sini. Habib, tapi kalau Ustadz Syam kan ngelewatinnya tuh daerah sajadahnya Habib. Tapi kalau ngelewatin yang sebelah sana misalkan Afwan Ustadz Syam misalkan lewat Depannya sebelah sana. sejadah. Tangan dulu, Bib, kasih Ya tangan, Bib. kalau jauh kan kita Nggak juga bisa. enggak mungkin. Misalkan lewat nih Ustadz Syam nih. Habib udah ngasih tangan nih. Ini kan sajadah Oh nih iya. ceritanya. Terus Aduh. Ustadz Syam mau lewat gitu. Lewat. Lewatnya di depan sejadah. Ya. Gitu. Gimana Ya, itu? artinya enggak masalah karena masih ada batas. Batal Tapi nggak? sebenarnya batasnya itu bolehnya tinggi di atas Oh. 20 cm. Sutra. Tapi kalau sejadah itu sudah jadi sutranya juga, Habib. Boleh jadi sutra. Jadi sutra. Penghalang saja jadi jadi sebagai nggak batal. Sholatnya Habib nggak batal. Tidak batal. Nggak batal insya Allah ya. Baik. Tapi baiknya sih Ustadz Syamnya juga jangan lewat di depan situ Sampai gitu. gue. Oh ceritanya kan ceritanya Ustadz Syam. Aduh maaf pinjem nama ya. Oke pertanyaan berikutnya dari @mekahafia. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ada orang yang terbiasa sholat di akhir waktu. Misalkan sholat maghrib jam 18.25. Tapi beliau sholat asarnya 18.00. Itu gimana ya hukumnya Pak Ustadz? Gimana nih Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berlanjut dari penjelasan Habib di tausiah sebelumnya tentang hukum orang yang mengakhirkan waktu sholat. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah salat tepat waktu. Kemudian mohon maaf, dikhawatirkan nanti masuk pada kategori fawailul lil musallin. Orang yang meremehkan salat. Siapa itu? Termasuk orang yang mengakhirkan salat. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib bahwa sebenarnya yang diakhirkan salat itu tidak semua ya. Ada juga contoh duhur. Nabi pernah mengakhirkan salat duhurnya. Karena panasnya bukan main. Sehingga Nabi mengakhirkan salat duhur karena panasnya. Nah, juga salat isya juga mengakhirkan karena mohon maaf. Karena untuk menunggu jamaah. Ya, tapi kalau jamaah sudah berkumpul. Dan ingat. Yang diakhirkan itu waktu isya itu harus dibagi 3 waktu isyanya. Karena sepertiga, mohon maaf, jam isya kan 7:03. Kemudian subuh jam 4:37. Berarti ada 9 jam di situ. Dibagi 2, 4,5 jam. Berarti waktu isya 4,5 jam karena 4,5 jamnya adalah waktu tahajud. Itu yang lagi dibagi 3. Bagi 3-nya itu jam 7:03 sampai jam 8.30 sampai jam 10 itu bagian kedua. Bagian ketiga jam 10 sampai setengah 12. Jadi kalau sholat isya misalkan waktu Indonesia Barat jam 2 malam gitu ya. Jangan, harusnya batas itu setengah 12. Kecuali emang. Nanti kita gunakan loh waktu di Mina nanti, kan kita harus meninggalkan lagi. Oh Masya Allah doain Termasuk ya Ustadz. mabit, termasuk mabit
apabila sudah lewat setengah 12. Masya Allah, tabarakallah, baik, jazakallah khair. Habib, dari semua pembelajaran kita pada pagi hari ini sesuai dengan tema kita, kebiasaan sholat ini bid'ah atau boleh sih? Apa muhasabahnya? Silahkan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan oleh Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu ardah, seorang wanita meninggal dunia. Maka ayahnya, kakak daripada wanita tersebut membantu daripada penguburan adiknya seorang perempuan. Maka ketika dia membantu kafan, kemudian menyolatkan, kemudian dikuburkan dengan rapi. Jalan pulang, maka dia ketinggalan uangnya, dicari-cari tidak ketemu. Dia merasa yakin bahwa bungkus uangnya ini, kantong uangnya termasuk ke dalam kuburan adik perempuannya. Maka dia coba untuk menggali, belum sampai di lahat atau belum sampai menemukan uang kantong itu, ternyata kuburan adik perempuannya mengeluarkan kobaran api. Kaget. Seorang kakak yang cinta kepada adiknya merasa kaget. Dia pulang, dia tutup kuburannya, dia tanyakan kepada ibunya. Ada apa? Apa yang terjadi dengan adikku, wahai ibu? Si ibu mengatakan, adikmu baik, adikmu bagus, adikmu sholat. Cuma masalahnya selalu menggampangkan waktu sholat. Jadi seperti jam 1 sholat, dia gampangkan mendekatkan diri daripada asar. Atau melakukan hal-hal yang dalam sholat yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tahawun saja. Dalam ilmu sholat kali ini, itu menggampangkan sholat. Dia sholat, tapi menggampangkan waktu sholat. Maka Imam Ghazali mengatakan, hanya menggampangkan waktu sholat saja, kuburannya bisa berkobar dengan api. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu? Maka kesempatan kali ini kita lakukan sholat dengan bagus. Jangan gampang menyalahkan, lakukan hal yang baik sesuai dengan hal yang diajarkan oleh para salaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا من القرآن العظيم. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak kepada guru-guru kami dan juga jamaah Islam Itu Indah yang mau belajar pada hari ini. Ingat, memang sholat adalah sebuah kewajiban buat kita. Tapi insya Allah setelah kita belajar, kita tidak hanya menunaikan sholat karena kewajiban. Tapi karena benar-benar mencintai Allah dan memang karena kita butuh untuk menjalankan sholat. Saya Caca Frederika beserta seluruh tim Islam Itu Indah. Mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi besok masih di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah